Perkenalkan, nama saya Komang Witari, saya dari perwakilan kelas kelompok 11. Di sini saya bakalan menjelaskan apa itu analisis kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan kesempatan pinjaman meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Tujuan dari kredit yaitu pemberian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha ataupun perorangan. Tujuan kredit ini ada dua fungsi pokok, yaitu profitability dan safety. Profitability yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. Dan safety ini yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berat. Lalu jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis-jenis kredit yang secara umum dapat diberikan oleh bank, itu yang A, pinjaman rekening orang atau PRK. PRK ini adalah pinjaman revolving jangka waktu atau 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan mempergunakan cek. Lalu yang B, pinjaman akses. Pinjaman ini adalah pinjaman revolving jangka pendek atau 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Dan yang C, ajang piutang. Ajang piutang ini adalah piutang debitur atau yang belum jatuh tempo dijual kepada bank dan bank akan memberikan dana sampai sekian persen. Yang D, pinjaman sindikasi. Pinjaman ini komersialnya atau modal kerja di mana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Lalu yang E, term loan. Dengan ini dipergunakan untuk membiayai investasi aktiva tetap atau alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha. Yang kedua, menurut jenis kredit yang dibiayai, yang pertama itu yaitu kredit modal kerja. Kredit ini diberikan oleh bank kepada debitur untuk memenuhi modal kerjanya. Lalu yang kedua, kredit investasi. Kredit ini dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal, yaitu tidak habis dalam satu skel usaha. Yang ketiga, kredit konsumsi. Kredit ini diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Yang ketiga, dari yang ketiga ini, menurut resiko pembiayaan, menurut resiko pembiayaan ini, yang pertama, kredit dari dana bank yang bersangkutan. Yang kedua, kredit dengan dana likuiditasi Bank Indonesia. Yang ketiga, kredit kelolaan. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaannya. Macam-macam kredit itu, yang pertama, kredit konsumtif. Yang kedua, kredit produktif. Macam-macam kredit menurut keperluannya, yaitu kredit produksi atau eksportasi. Kredit ini diperlukan perusahaan
saja jenis-jenis dari kredit. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja perhitungan kebutuhan kredit. Alasan mengapa perlunya penilaian kebutuhan suatu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Yang ketiga yaitu kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Yang keempat yaitu sesuai dengan kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama yaitu dengan nilai jaminan, yang kedua yaitu penghasilan nasabah atau gaji, yang ketiga yaitu jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya, yang keempat yaitu studi kelayakan, yang kelima yaitu analisis rasio, dan yang keenam yaitu cara lainnya. Selanjutnya yaitu ada materi kebijakan perkreditan. Dalam kebijakan perkreditan ada tiga, yaitu yang pertama itu ada asas likuiditas, yang kedua itu ada asas solvibilitas, yang ketiga yaitu asas rentabilitas. Dalam kebijakan perkreditan ada pertimbangan dan penilaian dalam pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai bank. Selanjutnya dalam kebijakan perkreditan ada jaminan dan kelayakan kredit. Jaminan kredit menurut bank merupakan sumber kedua pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunda. Bank meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini. Yang pertama yaitu ada faktor interbank. Yang kedua yaitu ada kredibilitas. Yang ketiga yaitu ada prospek masa depan proyek. Yang keempat yaitu dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif. Yang kelima yaitu dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu dapat menghasilkan keuntungan yang kaya.
memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam. Kondisi usaha calon peminjam perbandingan dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam. Yang keempat, ada proses usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan